Hai teman-teman, namaku Alina dan aku berusia 16 tahun. Setengah tahun yang lalu aku hampir melakukan hal paling bodoh dalam hidupku. Aku ingin melompat dari lantai 12 karena aku menjadi korban bullying. Aku kelas 10 dan aku berpacaran dengan anak kelas 11 di sekolah yang sama. Kelasku sangat nakal dan teman-teman sekelasku sering menganiayaku. Awalnya aku menganggap sebagai lelucon, tetapi lama-lama sudah terlewat batas. Salah satu teman sekelasku mendatangiku dengan berani. Dia mulai menempel-nempelkan tubuhnya. Aku menceritakan segalanya kepada pacarku. Tak lama kemudian anak laki-laki lain terlibat juga dan semuanya menjadi tidak terkendali. Untunglah kepala sekolah ada di sana. Lalu pacarku dan temanku yang melecehkanku dipanggil ke kantornya dan diusir dari sekolah selamanya. Aku menangis sepanjang malam karena apa yang telah kulakukan. Namun keesokan paginya aku sudah sedikit tenang dan pergi ke sekolah. Aku bahkan tidak membayangkan bahwa hal terburuk masih menungguku. Setelah situasi ini aku benar-benar membenci seisi kelas. Awalnya mereka hanya berhenti bicara denganku, tapi kemudian hal terburuk dimulai. Teman-teman sekelasku mulai memposting segala macam penghinaan tentangku di internet, mengirimkan pesan padaku bahwa mereka membenciku dan ingin aku meninggalkan sekolah. Setelah itu aku dihina di sekolah. Mereka mulai mengatakan hal-hal buruk tentang keluargaku dan menekanku. Kemudian aku melihat di dinding banyak coretan yang tidak menyenangkan untuk diriku. Aku benar-benar hancur dan aku tidak ingin memberitahu orang tuaku karena kupikir masalahnya tidak akan hilang, tapi sebaliknya. Itu akan menjadi lebih runyam. Sambil berbaring di tempat tidur dan melihat keluar jendela yang terbuka, aku tahu bahwa semua masalah dapat dihentikan dengan cepat. Pada keesokan harinya, aku kembali menangis sepulang sekolah. Di sini dan sekarang aku sudah siap untuk melompat dari lantai 12. Tidak ada seorang pun di rumah dan aku menghabiskan sekitar 1 jam menyiapkan diri untuk tindakan ini. Aku menulis pesan kepada orang tuaku di mana aku menjelaskan semuanya secara detail. Dengan harapan mereka akan mengerti dan memaafkanku. Aku menulis pesan pada pacarku dan mengatakan bahwa aku sangat mencintainya dan juga meminta maaf. Aku pergi ke jendela, naik ke jendela dan mulai melihat ke bawah juga menangis. Tapi tahukah kamu kenapa aku batal melakukannya? Aku ingin hidup. Ya, sebenarnya ketika aku harus memilih antara hidup dan mati, aku lebih memilih hidup. Di sana, di tepi jendela, aku berpikir bahwa di dunia ini tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Aku turun dari jendela, menyeka air mataku, merobek surat untuk orang tua, dan telah menghapus pesan untuk pacarku karena itu tidak masuk akal lagi. Aku mulai berpikir bagaimana cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Maka aku memutuskan untuk pindah ke sekolah lain dan hanya itu satu-satunya solusi yang terpikirkan olehku. Mereka tentu bertanya mengapa aku ingin pindah sekolah dan aku menjawab bahwa program studi di sekolah lain jauh lebih baik. Beberapa hari kemudian kami mengambil dokumen dari sekolah dan memindahkan aku ke sekolah lain. Aku punya teman baik dan sekolah yang hebat. Tapi aku masih teringat ketika berdiri di tepi jendela. Baru sekarang aku menyadari bahwa itu bisa menjadi keputusan yang lebih buruk dalam hidupku. Tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Bahkan jika kamu berpikir bahwa seluruh dunia menentangmu, itu hanya untuk menunjukkan bahwa kamu jauh lebih kuat. Hai semua, saya Sergei. Saya tinggal di flat dengan ibu saya. Sebuah keluarga dulu tinggal di sebelah saya, tapi mereka baru saja pindah. Pasangan baru, Ruslan dan pacarnya Alina, pindah di tempat mereka seminggu yang lalu. Satu hari ketika saya meninggalkan rumah, saya bertemu dengan Ruslan di pintu masuk dan kami saling menyapa. Saya mendengar suaranya yang menggentarkan saya, membuat saya merinding di sekujur tubuh. Saya berpikir, ya Tuhan, dan itu membuat saya merasa sedikit tidak nyaman. Ketika saya kembali ke rumah, saya mulai berpikir tentang apa yang terjadi. Mungkin saya membayangkan hal-hal. Setelah beberapa hari, saya melihat Ruslan dan Alina di dekat gedung kami. Aku keluar, duduk di samping Ruslan dan mulai memandangnya tanpa mengalihkan pandangan. Jadi saya duduk seperti ini selama setengah jam sampai mereka bangkit dan berjalan pulang. Saya ikut dengan mereka. Kami bersama di lift dan aku merasakan wajahku terbakar. Di rumah aku mulai panik. Perasaan terhadap seorang anak laki-laki tidak pernah terjadi sebelumnya. Juga terhadap seorang gadis. Aku masih perjaka. Hanya ada satu penjelasan dan kau tahu itu, saya harus mengakuinya. Sejak hari ini kami mulai sering bertemu. Saya bertemu Ruslan di pusat perbelanjaan dan menawarkan untuk minum bir bersamaku. Dia sendirian, tanpa Alina, dan menerima tawaran saya.
Kami duduk di meja untuk 2 orang dan berbicara di sana. Dia memberitahu saya bagaimana dia bertemu Alina, tapi saya tidak tertarik dan hanya mengangguk. Pada satu titik, seseorang memanggilnya di telepon dan dia pergi. Tapi saya tetap di sana dan hampir menangis. Saya pikir saya jatuh cinta dengan tetangga saya. Malam berikutnya saya pergi jalan-jalan dan melihat mereka juga berjalan. Itu membuatku sedikit kesal, tapi aku harus menahan diri. Seminggu kemudian, saya bertemu Ruslan lagi dan kami pergi ke bar bir. Kami bersenang-senang dan setelah beberapa saat kami sudah mabuk. Aku dengan bodohnya meletakkan tangannya di tanganku dan segera menyesalinya. Tiba-tiba Ruslan berdiri, memukuli wajahku dengan keras dan pergi. Orang-orang di sekitar terkejut, termasuk saya. Pagi berikutnya kami bertemu lagi di pintu masuk dan aku menghampirinya untuk minta maaf. Tapi dia mengatakan kepada saya untuk menjauh darinya jika saya tidak ingin dipukuli lagi. Setelah beberapa hari mereka pindah. Saya khawatir dan marah pada diri sendiri. Kemudian saya lebih berhati-hati dengan para pria, tentu saja. Tapi syukurlah aku tidak sendirian di dunia ini. Dan akhirnya aku menemui cintaku. Hai kawan, namaku Masya. Mungkin setiap orang memiliki kisah cinta yang serupa dalam kehidupan mereka, yang dimulai dengan jatuh cinta dengan seorang pria yang tinggal di kota lain dan berakhir dengan kenyataan dia seorang gay. Pada awalnya kisahku tampak terlalu sering terjadi, tapi jangan langsung mudah menyimpulkan. Aku berusia 15 tahun ketika ini terjadi. Semua teman-temanku selalu mengucilkanku. Karena itulah aku berkencan dengan pria yang berusia lebih tua dariku. Suatu ketika aku jatuh cinta dengan seorang pria yang berusia 40 tahun. Saat itu aku masih berusia 15 tahun. Ya, cinta adalah sebuah kata yang kuat. Bisa dikatakan bahwa dia sangat perhatian padaku. Setiap akhir pekan aku sering bergaul dengan gadis-gadis di suatu klub. Tentu saja anak-anak muda terus berusaha menemui kami. Mereka bukan anak muda sih, mereka sebenarnya seusia. Tapi kami tidak terlalu memperhatikan mereka. Begitu seorang pria dewasa mendatangi kami dan menawarkan beberapa koktail, kami langsung setuju. Dia tampan, rapi dan jelas terlihat bahwa dia kaya. Aku serasa dihipnotis. Sejujurnya aku berkencan dengan banyak pria yang lebih tua dariku, tapi aku tidak pernah merasakan perasaan seserius ini. Kami sangat lelah dan aku mengatakan kepadanya bahwa kami ingin pulang. Aku tahu bahwa dia akan menawarkan tumpangan pada kami. Dan benar, ketika kami mendekati mobilnya, aku terkejut betapa mahalnya harga mobilnya itu. Aku penasaran apa pekerjaannya dan bagaimana dia mendapatkan begitu banyak uang. Setelah masuk mobil, kami mulai berpikir siapa yang akan diantar pulang terlebih dahulu. Temanku Anya tinggal lebih dekat dengan klub itu. Jadi kami memutuskan untuk mengantarnya dulu. Lalu aku, kata aku dalam hati saat itu dan menyadari bagaimana semua itu bisa berakhir. Kami mengantar Anya pulang dan melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan malam itu, kami mulai berkencan. Aku sangat menyukainya dan dia bilang dia juga menyukaiku. Aku tidak memberitahu orang tuaku tentang Igor. Jadi, aku tidak memberitahu orang tuaku tentang Igor karena aku tahu mereka tidak akan menyetujui hubungan kita dan bukan itu yang aku inginkan. Oleh karena itu aku tetap diam. Aku memintanya untuk tidak bertemu denganku sepulang sekolah. Karena itu akan sangat mencurigakan. Singkatnya, kami menyembunyikan hubungan kami dengan cara terbaik. Semuanya berjalan sempurna selama 6 bulan pertama. Kami menikmati perjalanan yang panjang dengan mobil, mengunjungi restoran mahal dan dia memberikanku banyak pakaian dan perhiasan. Ketika sudah berjalan 6 bulan, kurasa ada yang berbeda dalam hubungan ini. Sekarang kami bertemu hanya seminggu sekali. Dia tidak pernah mengangkat teleponku dan bahkan tidak menelponku kembali. Aku sadar kisah cinta ini akan berakhir. Tapi kisah yang lain baru saja dimulai. Aku mulai merasa sakit setiap hari. Aku tidak bisa pergi kemanapun dan aku harus tinggal di rumah karena aku merasa sangat lemah. Orang tuaku memutuskan untuk membawaku ke dokter. Seperti yang kalian duga, aku hamil. Pada saat itu aku tidak tahu harus bagaimana. Orang tuaku tidak mengerti apa yang terjadi dan sama terkejutnya denganku. Mereka mulai bertanya denganku. Pertanyaannya, siapa dia? Aku menjawab, aku tidak tahu. Aku tahu jika mengaku kepada orang tuaku tentang Igor, maka mereka akan langsung memenjarakannya dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Rencanaku, aku akan berbicara dengan Igor tentang kejadian ini, lalu kami akan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Waktu itu kami bertemu bukan di restoran seperti biasa, tapi di mobilnya. Aku menatap matanya.
Setelah menenangkan diri, aku menceritakan semuanya. Jawaban yang kudengar benar-benar mengecewakanku. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk memutuskan hubungan ini dan berhenti menggangguku? Apa yang terjadi? Mengapa kamu mulai memperlakukanku seperti ini? Dia memberitahuku bahwa dia memiliki keluarga, istri, dan 2 anak perempuan. Aku tidak mendengarkannya lagi. Dengan air mata berlinang, aku keluar dari mobilnya dan berlari tanpa tahu aku sedang di mana. Tak lama aku melakukan aborsi dan aku tidak melihat Igor lagi. Aku berusia 25 tahun sekarang dan aku memiliki keluarga bahagia, suami yang penyayang. Semua baik-baik saja dan aku sangat beruntung. Pesanku, kamu harus berhati-hati dalam setiap hubungan. Suatu hari kamu akan menemukan orang yang paling dicintai dan akan cocok. Biarkan kesalahan tetap ada selamanya di mana kamu membuatnya. Halo semuanya, nama saya Den dan saya punya masalah. Ayah saya menjadi seorang wanita. Kenapa aku begitu sial sepanjang waktu? Sebelum itu semuanya baik-baik saja, setidaknya saya pikir begitu. Kami hidup bahagia bersama, ibu, ayah, dan aku. Tapi sekitar setahun yang lalu, saya mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Orang tua saya mulai sering bertengkar dan bertengkar. Ayah absen selama berhari-hari, mengatakan bahwa ia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, dia seorang dokter, jadi dia bisa dimengerti. Tapi ketika ini mulai sering terjadi, mungkin terlalu sering, maka tentu saja ibuku bertengkar dengannya. Hal pertama yang dipikirkan setiap istri saat menghadapi suami yang absen adalah perselingkuhan. Setiap hari dimulai dengan pertengkaran antara orang tua dan berakhir sama. Ibu mulai bertanya langsung tentang wanita lain, tapi ayah menyangkal semuanya. Satu hari ayah saya bekerja sampai jam 6 dan ibu memutuskan untuk datang ke tempatnya dan memeriksa apakah dia benar-benar ada di sana. Saya mengikuti diam-diam, jadi dia tidak tahu. Pada jam 6 sore, ayah saya meninggalkan rumah sakit, naik taksi, dan pergi ke satu tempat. Ibu melompat ke taksi lain dan berkata untuk mengikutinya. Saya naik sepeda dan mulai mengayuh sepeda dengan cepat agar tidak kehilangan mereka. Setelah hanya 3 blok, ayahku berkata untuk berhenti di luar rumah pribadi seseorang. Seorang pria bertemu dengannya di sana dan mengambil tas dari tangannya, seperti yang saya lakukan ketika saya membantu pacar saya. Tapi bukan itu intinya. Ayah dan laki-laki ini pergi ke rumah, ibu pergi ke belakang pagar untuk melihat mereka melalui jendela, dan aku mengintip melalui celah di semak-semak. Awalnya mereka hanya minum bir dan makan ringan. Kupikir ayahku diundang untuk minum bir, tapi kemudian, astaga, lalu mereka mulai berciuman. Yak, jujur, aku bahkan tidak bisa menggambarkan emosi itu. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ketika ibu saya melihat ini dengan air mata di matanya, dia naik taksi dan berkata bahwa dia pulang. Ayah pulang malam berikutnya dan langsung menemui ibuku. Mereka mengunci diri di dapur dan mulai diskusi yang panjang dan panas. Saya bertanya-tanya tentang apa pembicaraan itu, jadi saya mulai menguping. Ayah memberitahu ibuku tentang segalanya dan kekasihnya. Singkatnya, dia mengatakan padanya bahwa dia telah menyadari sekitar 2 tahun yang lalu bahwa dia mencintai pria dan dia sedang mempertimbangkan operasi penggantian kelamin. Ayah saya, atau apapun saya harus manggilnya, benar-benar memutuskan untuk jadi seorang wanita. Ibu tidak ingin mendengarkan semua ini. Dia mulai menangis, melemparkan barang-barang dari balkon, dan menendangnya keluar dari rumah. Dia berdebat dengannya. Dengan tenang, dia mengumpulkan hal-hal dan pergi meninggalkan rumah. 6 bulan kemudian, dia muncul depan rumah kami. Tapi sebagai seorang wanita, ibu memanggilnya dengan nama buruk dan bahkan tidak membiarkannya masuk. Saya tidak tahu mengapa dia tidak memberitahu kami tentang hal ini. Dia berbohong sepanjang waktu. Saya senang bahwa ibu saya dapat menemukan pria lain. Dia sangat menderita. Aku juga sangat kesal. Tidak setiap hari kamu tahu ayahmu tidak seperti yang lain. Tapi saya berusaha untuk tidak marah kepadanya, tetapi untuk mendukung ibu saya. Dan itu adalah kisah saya, meskipun tidak terlalu biasa. Jadi komentar di bawah ini, beritahu saya kisah Anda jika Anda punya. Oke? Terima kasih. Hai kawan, namaku Lina. Setahun yang lalu terjadi tragedi dalam hidupku. Pacarku John meninggal karena pneumonia. Aku berhenti makan dan berhenti berkomunikasi dengan semua orang. Aku juga tidak pergi ke kampus. Aku tenggelam dalam kesendirianku. Orang tuaku benar-benar khawatir mencoba menghiburku, tapi aku tidak ingin bicara dengan siapapun. Satu-satunya yang ingin aku ajak bicara adalah anjingku Jerry. Aku sangat mencintainya. John telah memberikan Jerry kepadaku pada hari jadi kami, tepat sebelum dia meninggal. Jerry sangat berarti bagiku.
Aku mengatakan kepadanya segala yang terjadi dalam hidupku, karena itu menenangkan. Sekitar 3 bulan setelah kematian pacarku, aku mulai memperhatikan beberapa hal aneh dalam perilaku Jerry. Setiap pagi ketika aku bangun, dia ada di sampingku. Dia hanya menatapku dan meletakkan kakinya di atas tanganku. Kemudian dia belajar untuk membawakan sendalku meskipun aku belum pernah mengajarinya. Suatu pagi aku terbangun karena dia sangat berisik. Aku bangkit untuk memberinya makan. Aku terkejut bagaimana dia bisa mengambil album foto kami. Dia sedang melihat foto-fotoku bersama John dan membalik halaman dengan kakinya. Aku punya beberapa firasat, tapi aku berpikir bahwa itu tidak mungkin terjadi. Lalu aku duduk mendekati Jerry dan berbisik, "John, apakah kamu ada di sini?" Selama 1 menit kami saling memandang dan kemudian dia menjilat tanganku dan mengangguk. Aku bingung, bagaimana mungkin Johnku jiwanya masuk ke dalam anjingku Jerry. Setelah itu aku mengerti bahwa kami kembali bersama. Fakta bahwa ia berada di tubuh anjing itu aku tidak peduli. Yang paling penting adalah dia sudah dekat denganku. Sungguh menakjubkan, kami bisa berbicara. Jerry memegang pena di giginya dan menulis di buku catatan apa yang ingin dia sampaikan. Sulit dipercaya. Selanjutnya kami berjalan di taman. Sungguh menyenangkan. Lalu di malam hari kami berbicara banyak dan menikmati betapa luar biasa karena kami bisa kembali bersama. Aku mulai bersemangat lagi. Tetapi suatu hari semuanya berakhir. Suatu pagi aku bangun dan seperti biasanya mencium hidung John. Tetapi dia tidak ada lagi. Dia pergi. Dia bukan pacarku John, tetapi hanya anjingku Jerry. Awalnya aku kesal, tetapi kemudian aku mengerti bahwa kedatangan John adalah tanda bahwa aku harus hidup kembali. Aku harus bertemu orang lain dan memulai hidup dari halaman baru. Halo semuanya yang menonton video ini. Namaku Michael, dan selama 2 tahun terakhir aku memiliki mimpi yang sangat aneh, di mana aku adalah tokoh utamanya. Kalau saja itu hanya mimpi yang sederhana, tapi setiap malam aku melihat kematianku. Setiap kali aku melihat kematianku pada usia 4 tahun, mulai dari kematian karena ditabrak truk besar, dan diakhiri dengan kenyataan bahwa aku melihat pemakamanku sendiri. Ini sangat menakutkan. Ketika aku mengatakan ini kepada orang tua dan teman-teman, aku mendapat jawaban yang sama. Kematian dalam mimpi berarti uang. Ya, tapi tidak setiap malam. Ketika aku benar-benar kehilangan keberanian dan tidak ada dukungan dari orang tua, aku mulai mengunjungi paranormal. Aku kasih tahu ya, mereka tidak bisa sepenuhnya dipercaya, tapi aku putus asa. Ketika aku datang untuk mengunjungi seorang paranormal, aku tidak mendengar apapun yang masuk akal darinya dan lebih baik aku pulang. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan wajah pucat dan ketakutan. Aku mengalami mimpi yang sama lagi, tapi kali ini aku melihat orang tuaku di sana. Setelah pemakamanku, mereka berdiri, menangis, dan berbicara dengan seseorang, tetapi aku tidak melihat siapa itu. Aku tahu mimpiku semakin mengerikan. Selama seminggu aku memimpikan orang tuaku. Sampai suatu saat aku melihat makhluk mengerikan dengan mata pucat datang kepadaku dalam mimpiku. Dan dia memeluk ayahku dan tertawa, dan ayah hanya menangis. Ketika aku bangun, aku menyadari bahwa aku tidak akan tahan mengalami mimpi seperti itu lagi. Aku pergi ke gereja. Aku memberitahu pendeta tentang mimpiku, dan dia mengambil beberapa buku dan mulai meletakkannya di atas kepalaku dan mengucapkan doa. Hal itu berlangsung sekitar 1 menit sampai dia duduk di kursi dan perlahan-lahan mengatakan kepadaku bahwa ada celah di dalam jiwaku. Dia tidak memberitahuku apa artinya, tetapi dia mengatakan satu hal yang mengejutkanku. Ayahku akan mati. Aku segera berlari pulang untuk memastikan ayahku baik-baik saja. Tetapi ketika aku membuka pintu, aku melihat ibuku duduk di sofa dengan foto di tangannya.
Ketika aku semakin dekat, dia memberitahu aku dengan berlinang air mata bahwa ayah telah meninggal karena serangan jantung hari ini. Dan ketika aku melihat foto itu, aku ketakutan. Foto itu menggambarkan saat aku yang berusia 4 tahun terbaring di peti mati, persis seperti dalam mimpiku. Ayahku meninggal. Masalah yang sesungguhnya datang tiba-tiba pada keluarga kami. Halo teman-teman, namaku Michael. Dalam episode sebelumnya, aku memberitahumu bagaimana aku bermimpi tentang kematianku sendiri. Aku menyaksikan bagaimana aku mati dan melihat pemakamanku, tetapi semuanya hanya dalam mimpi. Sampai suatu saat, kematian ayahku tiba. Ketika sampai di rumah, aku melihat ibuku menangis sambil memegang fotoku yang terbaring di peti mati. Ibu memberitahu bahwa ayah meninggal karena serangan jantung. Tetapi benarkah demikian? Jawaban misteri yang aku temukan dari ibuku kemudian benar-benar mengubah pemikiranku. Suatu hari, orang tuaku mengetahui bahwa mereka tidak dapat memiliki anak dan memutuskan untuk mengadopsi anak. Ya, hari ini aku mengetahui bahwa aku diadopsi. Tapi ini hanya akan membuat perasaanku jadi lebih buruk. Menurut ibuku, aku sangat berharga bagi mereka. Mereka melakukan segalanya untukku dan selalu mengawasiku dengan cermat untuk memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi. Tetapi ketika aku berusia 4 tahun, terjadi tragedi yang mengerikan bagi keluarga kami dan bagi aku sendiri. Ketika aku pergi bersama ayah ke sebuah toko, dia menjawab panggilan telepon dan saat itu aku berlari ke jalan. Ayah menyadarinya, menjatuhkan telepon dan berlari mengejarku, tetapi terlambat. Aku ditabrak mobil dan dokter mengatakan bahwa aku meninggal saat itu juga. Ketika ibuku menceritakan semuanya ini, aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin? Jika mati, bagaimana aku bisa hidup sekarang? Aku menemukan jawaban untuk pertanyaan ini segera. Ibu hampir tidak bisa bicara, menangis dan gagap. Pemakamanku selesai, tetapi orang tuaku tidak bisa memaafkan diri mereka sendiri, terutama ayahku. Menurut ibuku, dia bahkan mencoba melakukan hal-hal bodoh pada dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan putra satu-satunya. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke tukang sihir untuk meminta bantuan. Mereka datang dan menceritakan semuanya dan penyihir itu menjawab bahwa dia tidak bisa mengembalikan putra mereka, tetapi dia tahu seseorang yang bisa. Dia menyarankan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan kembali hidupku adalah dengan membuat kesepakatan dengan roh kegelapan. Karena orang tuaku sudah putus asa pada waktu itu, mereka setuju. Malam hari tiba ketika mereka harus memanggil roh. Semuanya terjadi di persimpangan jalan dan dengan bantuan ritual khusus. Ayah ibuku tidak percaya bahwa roh itu akan datang, tetapi itu terjadi. Di persimpangan jalan benar-benar muncul roh kegelapan. Dia bahkan tidak mendengarkan orang tuaku dan langsung setuju. Tetapi dia mengatakan syaratnya, jiwa untuk jiwa. Jika dia mengembalikan hidupku, dia akan mengambil hidup orang lain dalam beberapa tahun. Tanpa ragu, ayah menyetujui persyaratan ini. Roh itu berkata bahwa dia akan datang untuk jiwa ayah dalam 15 tahun, dan setelah kata-kata itu, dia menghilang. Orang tuaku pulang ke rumah dengan putus asa, tetapi mereka melihat kejutan besar, yaitu aku. Aku masih hidup, dan kuburan tempat aku dimakamkan menghilang begitu saja. Dari semua yang hilang, hanya ada fotoku di peti mati yang tersisa karena suatu alasan. Dan kemudian 15 tahun berlalu, roh kegelapan seperti yang telah dijanjikannya datang untuk mengambil jiwa ayahku. Aku dan ibuku masih tidak bisa menerima kehilangan ini, dan aku masih tidak bisa percaya. Ternyata aku bukan orang yang sama, karena sebenarnya aku sudah mati. Sekarang aku telah menyadari apa yang dimaksud pendeta ketika dia berkata, ada celah dalam jiwamu. Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup dengan kenyataan ini sekarang, tetapi aku hanya memiliki satu tujuan hidup, melindungi ibuku.